Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu Alhamdulillah, kita melanjutkan hadis yang ke-38. Mudah-mudahan yang kita pelajari selain menjadi amal soleh kita insya Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan untuk menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-38. Wasa'ilul qurbi minallahi ta'ala wa laili mahabbati. Itu tentang orang yang meminta dekat dengan Allah dan memperoleh cintanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah semoga Allah memberikan ridho kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, ya para wali Allah, maka aku izinkan untuk perang. Siapa yang menghina, mengejek ya para wali Allah, maka orang itu berhak diperangi, diizinkan oleh Allah, aku perintahkan untuk perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba ya taqarraba mendekati kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai kepadaku dari apa yang aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah seorang hamba yang selalu mendekati kepadaku dengan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Ya. Maka faida ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka kalau aku sudah mencintai hambaku siapa saja yang telah melaksanakan kewajiban dengan baik, dengan sempurna, ditambah dengan sunnah-sunnahnya semata karena untuk dekat kepadaku, maka aku mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku jadikan pendengaranku adalah pendengarannya. Nah, ini ya. Maka ada orang yang diberikan oleh Allah pendengaran yang terbuka, yang orang lain tidak tahu dia dengar. Ada suara apa, ada sesuatu apa, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang lain enggak. Karena apa? Dia sudah dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena dia selalu melaksanakan perintah yang wajibnya ya, dan selalu menjaga yang sunnah-sunnahnya, sehingga dia dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Karena dia cintanya sama Allah, akhirnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu yang pertamanya, kalau aku sudah mencintai kata Allah, maka pendengaranku aku berikan kepadanya. Artinya apa? Orang itu diberikan pendengaran yang di luar pada umumnya. Ya. Kalau Rasulullah sudah jelas, mana ada orang mendengar siksaan orang di kubur. Ya. Rasulullah mendengar. Jangankan begitu, Sayyidina Ali aja. Ya, Sayyidina Ali karena kekasihnya Allah, sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulnya dan dengan Allah. Dia pengen tahu
bagaimana Sayyidina Umar menghadapi Munkar Nakir? Bukankah setan aja di dunia takut? Maka dia berdoa, ya Allah beritahukan kepadaku untuk bisa melihat, mendengar bagaimana sikap Sayyidina Umar kepada Munkar Nakir. Nah, akhirnya dikabul sama Allah. Karena dia sudah mencintai Allah luar biasa sehingga dia dicintai oleh Allah. Saat Munkar Nakir tahu, ya datang ke Umar, Rabbuka. Umar jawab, siapa engkau? Kata dia, saya ini sahabatnya, kekasihnya Allah. Oh, ya. Akhirnya Munkar Nakir enggak. Jadi dia jawab, bukan Rabbuka Allahu Rabbi, bukan. Man nabiyuka Muhammadur Rasulullah, bukan. Tapi saya jawabnya adalah sahabat dekatnya kekasih Allah. Maka Munkar Nakir enggak berani lagi. Nah, Sayyidina Ali bisa mendengar dan bisa melihat seperti itu. Itu karena apa? Sudah dicintai oleh Allah. Tidak semua orang bisa. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan dia akan bisa melihat dengan penglihatannya. Oh ya, bisa melihat sesuatu yang kadang orang lain tidak tahu. Maka kita harus hati-hati sama orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, karena tahu dia itu isi hati kita, perilaku kita tahu. Hati-hati ya, orang yang seperti itu yang dulu binurillah, melihat sesuatu dengan cahaya dari Allah, bukan dengan mata biasa seperti kita. Diperlihatkan oleh Allah ya sesuatu yang pada umumnya tidak bisa melihat. Itu para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan pukulannya adalah pukulan yang aku berikan kepadanya sehingga tembus ya. Tembus, orang lain tidak mampu, dia bisa. Nah, pukulan, tenaganya tenaga luar biasa. Tank baja diangkat, tangannya atau bisa. Itu kasih ya kan? Tank baja diangkat, bayangin aja berapa ton itu. Ya. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan jalannya dengan kaki. Dengan kakinya itu aku berikan kemampuan luar biasa jalan seperti orang yang terbang. Makanya Indonesia Mekah jadi dekat. Ya, ada seorang wali Allah yang hari ini ada di sini, besok ada di Mekah, nanti sore sholat di Mekah, ketemu. Lah, bukannya dia ada di Indonesia, kok sekarang ada sholat di Mekah, ada di Madinah. Nah, itu adalah kekuasaan Allah. Dunia ini kecil bagi Allah, maka Allah sudah berkehendak kepada hambanya yang menjadi kekasihnya, maka apa saja yang diberikan itu menjadi mudah. Kenapa? Dia berkorban, melaksanakan sholat fardunya, hal-hal yang wajibnya dia tidak tinggalkan, sunnah-sunnahnya dia laksanakan. Kalau sholat fardu rawatib qobliyah ba'diyah, asar juga demikian, maghrib demikian, ya, isya demikian, subuh juga demikian. Bukan hanya sholat fardunya, qobliyahnya, ada ba'diyahnya, duhanya juga, ya, tahajudnya juga, witirnya juga, jarang dia tinggal. Belum hajatnya, belum tasbihnya, belum terus baca Quran, zikirnya tanpa ada henti, karena dia cinta sama Allah, pengen dekat sama Allah. Akhirnya lama-lama dekat sama Allah, akhirnya Allah berikan keistimewaan ya. Dia menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, main sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku pasti aku beri. Udah jadi kekasih ya. Kekasih Allah yang maha segalanya, yang punya apa saja. Maka dia minta yang kecil. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti aku perlindungi dari segala kejahatan. Nah, itulah kekasih-kekasih Allah. Makanya dalam Al-Quran, Allah inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum
yahzan. Ingatlah bahwa kekasih Allah itu tidak akan merasakan kesedihan, tidak ada merasa takut, cemas dan sebagainya. Karena apa? Sudah dekat dengan Allah. Kamu dekat dengan bupati aja merasa aman, ya kan? Nggak bakalan kelaparan, nggak punya duit, makannya enak. Orang sama bupati jalannya aja begitu, yang dekat sama kamu. Nah ini dekat sama yang punya alam raya, yang punya jagat, yang punya dunia seisinya itu Allah, bukan bupati. Tapi memang berat untuk dekat sama Allah itu, yakni harus menjaga kewajiban-kewajibannya, harus menambah terus sunnah-sunnahnya, istiqomah, dan meninggalkan larangannya. Itu lama-lama jadi kekasih Allah. Kalau kamu bisa, itu begitu. Ya. Kenapa dari sekarang latihan zikir rutin ya, baca ya sunwakiah rutin, baca Quran rutin, baca doa ini, itu bagian dari ikhtiar kita apa? Mendekat kepada Allah. Baru itu bisanya. Ini kalau bisa sholat tahajudnya, witirnya, hajatnya, tasbihnya, jangan ditinggal. Lama-lama Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, sudah cinta, apa yang kamu minta Allah kasih. Kenapa kita belum dikasih? Karena belum menjadi kekasih Allah. Kenapa belum kekasih Allah? Pengorbanan kita belum apa-apa. Ya. Baru sholat fardu doang, sholat sunnahnya jarang, sholat tahajudnya nggak pernah, sholat witirnya kalau Ramadan doang, tarawih itu juga karena jamaah, duhanya jarang, ya. Apalagi kalau di rumah, ya. Kalau para wali Allah, kekasih Allah konsis terus, akhirnya jadi kekasih Allah, dekat dengan Allah. Kalau udah dekat, ya Allah akan berikan apa yang dia minta. Pendengarannya Allah berikan pendengaran yang luas, penglihatannya Allah berikan penglihatan yang tembus pandang, ya. Jalannya dia akan berikan jalan yang sangat cepat, ya. Para wali Allah itu gitu. Antar jarak, dulu nggak ada kereta, dulu nggak ada pesawat, ya. Yang Rasulullah apalagi Isra Mi'raj, ya kan? Kalau kelas wali Allah ya paling antar negara, itu dekat. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa saja yang menjadi kekasihnya, yang dicintai oleh Allah, karena dia selalu taqarrub kepada Allah, selalu melakukan, menjaga, melihara yang fardu dan yang sunnah, setelah meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dilarang. Hadis yang ke-39. Al-hadithu tasi wa salasu Raful haraj fil Islam, menghapus atau menghilangkan dosa dalam Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tazawaza li an ummati al-khata' wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Dari Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, kepada anaknya dan ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala tajawaza li an ummati. Allah mengampuni, Allah melewati, artinya mengampuni kepada aku dari umatku. Ini satu hal keuntungan bagi umat Rasulullah termasuk kita. Jadi Allah memaafkan kepada umatku, yakni kepada umat Rasulullah termasuk kita, al-khoto'ah, kesalahan. Kita ini banyak salahnya, tapi banyak diampuni oleh Allah. Banyak hilafan kesalahan. Hanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wan nisyana, dan lupa. Salah yang karena memang nggak ngerti, itu dimaklumi. Begitu dulu lupa beneran lupa, itu dimaklumi. Habis sahur, ba'da subuh lupa minum, itu dimaklumi, nggak batal. Tapi kalau diteruskan, kamu puasa, tanggungnya itu yang nggak dimaklumi. Tapi kalau pertama lupa, itu adalah rahmah dari Allah. Lupa itu nggak jadi dosa sesuatu. Padahal membatalkan puasa dengan sengaja dosa. Tapi kalau lupa enggak.
nggak ngerti lagi puasa, wudunya sembarangan, mubalaghah, mandinya juga nggak ngerti kosong. Nah, akhirnya air masuk karena kesalahan. Nah, bukan disengaja karena nggak ngerti, itu dimaklumi. Tapi besok-besok hati-hati. Nah, udah dikasih tahu masih maksa, nah itu namanya salah yang disengaja. Ya. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan untuk melakukan. Allah tidak memaksa, Allah tidak menyiksa pada orang yang melakukan salah karena apa? Dipaksa. Nah, kamu ambil makan itu daging babi, tapi dipaksa. Kalau nggak makan, ditembak. Akhirnya dia makan, padahal nggak doyan, dipaksa. Nah itu nggak dosa, karena dipaksa. Dia tidak mampu untuk menghindari dan melawan. Nah, sesuatu yang dipaksa, sesuatu yang karena lupa, sesuatu yang karena salah dilakukan, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal yang dimaafkan oleh Allah: kesalahan yang tidak sengaja, kedua karena kelupaan yang benar-benar lupa, ya kan? Kamu sholat duhur belum? Masya Allah, lupa beneran, lupa ketiduran atau apa, lupa. Nah itu benar, kalau lupa dimaaf. Tapi kalau lupa-lupaan, padahal tahu waktu duhur tiba, tapi dia nggak mau sholat, nah itu dosa besar. Ya bukan lupa, itu mah lupa benar, dilupain. Yang ketiga adalah sesuatu yang dipaksa. Jadi ini anugerah, satu hal yang diberikan oleh Allah kepadaku untuk umatku, kata Nabi, yaitu 3 hal yang tidak dihukumi dosa. Apa tadi? Pertama, kesalahan, ya, satu hal yang karena salah tidak sengaja. Kedua, lupa yang benar-benar Yang ketiga, sesuatu yang dipaksa. Ya. Nah, itu. Sekarang hadis yang ke-40. Jelas ya? Ada 3 hal yang apa? Yang dimaafkan, yang tidak disiksa. Satu apa? Kesalahan, ya, karena tidak disengaja. Yang kedua apa? Lupa. 3 apa? Karena dipaksa untuk melakukan, sementara kita tidak mampu menghindari dan melawan. Ya. Hadis yang ke-40, iktinamud dunya lil fauzi bil akhir. Apa? Kesiapan dunia untuk kebahagiaan akhirat. Kita ini di dunia harus selalu siap siaga meraih kebahagiaan akhirat. Ya. Jadi kita diberikan hidup di dunia itu semata-mata Allah ingin jadikan sebagai ladang akhirat, bukan hilang begitu saja tanpa arti dunia ini. Ya, harus diisi dengan apa? Hal-hal yang manfaat untuk akhirat. Kerugian terbesar manusia hidup di dunia tidak berbuat apa-apa, tidak beramal apa-apa, itu rugi. Mendingan mati dari kecil daripada mati tua tidak membawa amal soleh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridho kepada keduanya, qala indika Ibnu Umar akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasulullah megang pundakku. Faqala, kemudian Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Ya. Ini kata Rasulullah berpesan kepada siapa? Abdullah bin Umar itu, Abdullah, kamu di dunia ini bagaikan orang yang musafir, orang yang ada dalam perjalanan. Ya. Artinya apa? Orang dalam perjalanan itu orang yang sangat singkat. Satu saat balik lagi. Ya. Singkat. Transit bentar. Maka kamu harus berbekal diri. Ya. Dalam perjalanan itu. Orang pulang kampung seminggu aja. Servis oli, mesin, cek rem, lampu semua. Terus buat beli bensinnya, cek saldonya. Ya.
terus buat beli jajan, makan semua, dicek cukup nggak? Wah nggak cukup, nggak pulang kampung. Ini pulang kampung yang seminggu aja persiapannya luar biasa, apalagi pulang akhirat selamanya, terus nggak bawa bekal, mau apa kita? Ya, makanya kata Rasulullah seperti itu nasihat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantadiri sabah." Kalau kamu ada di waktu sore, jangan kamu tunggu waktu pagi. Kalau hari ini bisa kamu hafal Quran hari ini, Allah aja tahun depan, udah tahun depan, ntar tahun depan, ntar tahun depan, ntar aja, udah itu waktu habis. Kalau kamu di waktu sore ada, ya habis hari ini bisa hari ini aja supaya selesai. Besok belum tentu, banyak halangan, bisa aja sakit abinya atau bisa aja ada halangan, bisa aja ada tertunda lagi, akhirnya nggak tamat. Kalau masih bisa lakukan, jangan nunggu besok. Ya, itu adalah prinsip orang beriman. Tidak amsayta fala tantadir sabah. Kalau bisa sore baca Quran sore, jangan nunggu besok. Kalau bisa ngapalin hari ini, ngapalin hari ini. Kalau ini berbuat hari ini bisa, jangan nunggu lusa, bulan depan yang akan datang. Ini terlambat, ya kan? Bulan depan aja setorannya. Bulan ini enggak, kosong, rugi. Terus saja, bulan depan lagi, akhirnya kosong semua. Idza asbahta fala tantadiril masa. Begitu juga kalau kamu pagi hari jangan nunggu sore. Bisa setor pagi ya pagi. Bisa kerja pagi, bisa lakukan di pagi hari. Jangan nanti aduhannya besok aja. Udah hari itu kosong. Gitu, ya kan? Kecuali ada ujur banget, ada halangan banget. Kalau masih bisa lakukan, jangan nunggu waktu. Itu di dunia. Nah kalau di akhirat, udah masuk di akhirat, apa yang mau kita lakukan? Udah kelewat, dunianya udah kelewat. Kalau di dunia masih bisa ada sisa waktu yang kita bisa lakukan, ya kan? Wahud min sihatika lima rodika. Jadikan sehatmu untuk kesiapan sakit. Jangan hilangkan waktu sehat, jangan sia-siakan waktu sehat. Karena kalau udah sakit nggak bisa apa-apa. Orang itu kalau udah sakit nggak bisa banyak berbuat, maka mumpung sehatlah berbuat. Ya, beribadah, beramal soleh, ngaji, deres. Itu mumpung sehat. Kalau lagi sakit, udah gitu doang. Ngerasain sakit aja nggak bisa apa-apa. Ya, jadi rugi terbesar orang yang sehatnya hilang begitu saja tanpa arti dan makna. Maka sehat ini adalah kesiapan kita isi saat kita sebelum sakit. Wa min hayatika limautik, dan saat hidupmu untuk mati. Jadi orang hidup itu dikasih oleh Allah hidup itu adalah untuk berbuat menuju akhirat. Maka kalau orang hidup tidak ada apa-apanya, tidak ada perbuatan baiknya, itu kerugian terbesar. Karena nanti nyeselnya di akhirat. Di sekarang masih belum nyesel. Nanti di akhirat itu nyesel, ya Allah. Tahu begini saya hidup lagi. Nah, penyesalan manusia paling nyesel itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bagi orang yang sudah meninggal, mereka nyesel pengen hidup lagi. Melihat kita yang hidup tuh enak, ya bebas apa. Tapi rugi juga kalau hidup tidak berarti, tidak manfaat, tidak berbuat amal soleh. Itu rugi. Makanya laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqu akun minas sholihin. Di ayat Quran ada seorang yang mau meninggal dunia, dia bilang gini sama Allah, ya Allah, tundalah sesaat saja, sejenak saja. Seandainya aku ditunda kematianku, aku sedekahkan semua hartaku. Sayangnya udah mau mati. Dia melihat pahalanya sedekah luar biasa. Maka dia pengen hidup sebentar aja biar bisa sedekah. Sayang udah mau mati. Waktu hidup pelit banget. Waktu hidup nggak derma. Waktu hidup sayang sama harta, ya kan? Nah, itu akhirnya apa? Dia nyesel. Sangat nyesel. Aduh, saya tahu gitu mau sedekah nih harta. Oh ya, akhirnya cuma-cuma.
Sementara kematian itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun kapanpun. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang mati itu kapan dan di mana, tidak ada yang tahu. Sementara mati itu pasti. Maka kalau kita nanti bunyi apa sih? Nah, ya, itu artinya kerugian manusia. Kalau manusia tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi ini hadis untuk mempersiapkan diri menuju kebahagiaan akhir. Maka beruntunglah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat. Ya. Yang hadis 41. An Nabi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Hadis sahih. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amrin bin As, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Di sinilah ya bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baru dia imannya sempurna. Sepanjang dia tidak mengikuti Rasulullah, itu enggak sempurna. Siapapun orangnya, di antara kita, di antara semua orang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, keinginannya, kemauannya untuk mengikuti Rasulullah, ya, itu tanda kesempurnaan iman. Tapi kalau dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, kata Rasulullah, berbaiklah ke orang lain, nggak diikuti, udah imannya sih, ya kan? Jangan dolim, jangan nyakiti, jangan mengkhianati orang lain. Tapi dia tidak ikuti, tetap menyakiti, menyinggung, mendolimi orang lain. Wah, itu Rasulullah kesel. Nah, orang itu tidaklah sempurna. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang sempurna imannya itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang hadis terakhir, ya, 42. Nah, ini. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfiratan wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini bentuk luasnya ampunan Allah, rahmat Allah kepada manusia, kepada kita semuanya. Sengaja hadis ini ditutup dengan judul ini untuk memberitahu bahwa kita tidak boleh putus asa, tapi juga tidak boleh menganggap enteng. Tenang aja, Allah Maha Pengampun, terus saja berdosa. Nah, belum minta ampun mati, celaka. Benar nggak? Jangan menganggap enteng dosa, tapi jangan juga putus asa kita punya dosa. Allah Maha Pengampun. Nah ini, jangan memponis orang mau tobat. Pak, saya mau tobat, saya pengen belajar, saya pengen sholat, saya pengen, kamu nggak bakalan diampuni dosanya, banyak kamu dosanya. Akhirnya nggak diterima. Akhirnya dia putus asa. Nggak boleh begitu. Ya, dulu ada kisah orang yang membunuh orang, 99 orang dibunuh sama dia. Ternyata dapat hidayah, dia pengen tobat. Datanglah ke Ustadz, ke Rohib dulu namanya. Ya. Datang ke dia, dia ceritakan, saya telah berdosa 99 orang saya bunuh. Kira-kira ada pintu tobat nggak? Kata dia nggak ada, satu aja masuk neraka, apalagi 99. Akhirnya dia pikir, wah ini tanggung. Saya bunuh aja jadi 100, dibunuh lagi jadi 100. Oh ya. Akhirnya apa? Orang itu masih penasaran, pengen cari ustadz yang luwes,
yang luas wawasannya. Akhirnya dikasih tahu, kalau kamu pengen ini, datang aja ke Pondok Tahfidz Nurul Quran ke Sukawangi. Oh gitu. Ustadznya luas wawasannya. Nah gitu misalkan, ini contohnya Pik ya. Hanya datang dari sana jauh, dari Asem. Nggak taunya belum nyampe di Sukawangi, meninggal di Gabus di situ, di Pulau Putar, meninggal. Tapi dia mau niat tobat ke sini. Wah, malaikat rebutan. Ya, malaikat rebutan. Apa? Kata malaikat adab, ini bagian saya untuk menyiksanya. Kata malaikat rahmat, enggak. Dia datang ke sana mau tobat, cuma umur meninggal duluan. Urusan dua malaikat enggak selesai. Akhirnya Allah lapor ke Allah. Kata Allah, coba ukur dari mulai niat tobat sampai tujuan berapa meter. Kemudian meninggalnya berapa meter. Kalau lebih dari 50%, misalkan dari Asri ke sini, misalkan ya 6 kilo, ternyata meninggalnya lebih dari 3 kilo dikit. Ya, kan 6 kilo dibagi 2, 3 kilo, ya kan? Ini lebih dari 3 kilo lebih. Kalau itu lebih meninggalnya dari 3 kilo, berarti udah lebih jauh menuju tempat tobat. Maka aku terima tobatnya, kata Allah. Masya Allah. Hanya benar. Langsung diukur, ya, bukan pakai meteran semeter kelamaannya, langsung malaikat. Wah, ternyata lebih dari 3 kilo. Akhirnya diterima tobat. Nah, ini apa artinya? Itulah rahmah Allah, ya kan? Untung dia husnul khotimah mau tobat. Tapi kalau dia enggak mau tobat dalam kemaksiatan, kan rugi besar. Maka juga pertama tadi yang Abi bilang, jangan menganggap enteng berbuat dosa. Ya, karena menganggap Allah Maha Pengampun, tapi juga jangan putus asa kalau kita sudah berbuat dosa. Tetap kita minta ampun, insya Allah Allah ampuni. Asal kita tidak menganggap enteng. Khawatirnya antara aja tobatnya umur 60. Belum 60 lagi maksiat, lagi nenggak minuman, lagi zina, lagi judi, meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Belum tobat. Oh, udah bahaya. Maka di sini Allah mengingatkan, ya, Rasulullah dalam hadis ini, ya, mengingatkan jangan putus asa bahwa maghfirah rahmah Allah itu sangat luas. Sepanjang kita enggak menyekutukan Allah, enggak punya sifat dengki dan iri kepada sesama, maka insya Allah di Ramadan ini kita akan dapat ampunan. Jangan punya sifat dengki iri, ya, apalagi ke orang tua. Enggak boleh dengki, apalagi ke guru. Enggak boleh. Supaya kita dapat rahmat dan ampunan Allah. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka walau bal. Sungguhnya engkau berdoa kepadaku, mengharapkan kepadaku, aku ampuni engkau terhadap apa yang telah kamu lakukan darimu. Wala ubali, dan tidak peduli aku kepadamu. Kata Allah begitu. Jadi kamu minta, kamu mengharap, aku beri. Ya kan? Selama kamu datang kepada. Ya ibna Adam law balagat dunubuka anana sama summa astaghfartani ghafartu laka. Ya anak Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu itu memenuhi langit penuh dengan dosamu, terus kamu bertobat minta ampun kepada aku, summa astaghfartani ghafartu laka, aku ampuni. Ya, aku ampuni. Coba, itu sayangnya Allah. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa 10 bumi. Bumi ini penuh dengan dosamu. Tapi kamu datang kepadaku minta maaf, minta ampun, bertobat, tidak mengulangi lagi dengan membawa kesalahan dan dosa. La tusyrik bi syai'a, syaratnya kamu tidak menyekutukanku dengan yang lain. Tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Tidak menyembah kepada selainku. Ya. Nah, apa kata Allah? Nataituka bi qurabika maghfiratan. Aku datang kepadamu
sepenuh langit itu ampunanku. Artinya apa? Dosa manusia seandainya dikumpulkan itu sepenuh langit, sepenuh bumi, sebanyak pasir laut, sebanyak gunung yang ada di darat, sebanyak ikan yang ada di laut, banyak air yang ada di laut, semua itu dosa manusia. Seandainya mereka minta ampun, ampunanku lebih luas dan lebih banyak daripada semua dosa manusia. Nah, maka kita tidak boleh ya memponis orang kalau orang itu benar-benar mau tobat. Memponis siapapun nggak boleh. Sepanjang orang itu mau tobat, insya Allah Allah akan berikan ampunan. Tapi tadi jangan anggap enteng terhadap dosa. Ya, takutnya duluan mati sebelum tobat. Nah, inilah ampunan Allah berikan kepada manusia. Karena kalau Allah tidak memberikan ampunan seluas ini, mungkin yang masuk surga itu dikit. Ya, yang masuk surga itu dikit. Banyak kan masuk neraka kalau nggak diampuni. Tapi Allah itu sayang sama manusia, umat Rasulullah khususnya, ya. Diampuni sepanjang mohon ampun, ya. Diampuni, dimaafkan sepanjang minta maaf. Jangan salah merasa benar, itu yang paling kesel. Allah kesel sama orang yang salah tapi ngerasa benar. Kita juga kesel, orang tua juga kesel, guru juga kesel, anak murid ya udah salah ngerasa benar, nggak minta maaf. Tapi ya kalau udah minta maaf mau apa lagi, ya kan? Ya kita maafkan. Ya, anak salah minta maaf, ya kita maafkan. Murid salah minta maaf, tobat mau benar, ya maafkan. Tapi jangan ngulang lagi, kesel, ya kan? Nah ini Allah itu ampunannya luar biasa. Nah kalau kita tidak menjadi pemaaf, pengampun, malu sama Allah. Allah yang menghidupi manusia, yang memberikan hidup manusia, yang memberikan rizki manusia. Manusia berdosa, minta tobat, minta maaf, diampuni. Masa kita nggak berikan hidup, nggak berikan makan sama orang lain minta maaf, kita nggak maafkan, kan gitu, benar nggak? Kita nggak berikan hidup ke orang lain. Orang itu di jalan ada kesalahan, nyenggol kita, minta maaf, ya udah, mau apa? Ya kan? Maafkan, dia juga nggak sengaja. Jangankan nggak sengaja, mungkin sengaja saja. Kalau orang itu sudah ampun-ampunan, minta maaf, tobat, maafkan, karena Allah itu maha pemaaf. Nah, ya, jadi inilah keluasan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan ampunannya. Maka tugas kita itu mencari ampun, bukan ngampuni. Allah yang maha pengampun. Ya, tugas kita minta maaf sama Allah. Allah yang memaafkan. Itu aja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Segeralah kalian meraih ampunan Allah, Rabb kalian. Ya, berburu dengan waktu karena kita nggak tahu. Ramadan sebentar lagi. Ayo kita kejar untuk minta ampunan. Mumpung syahrul maghfirah, mumpung bulan ampunan, segera kita minta ampun, minta maaf ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dimaafin sama Allah, dosa-dosa kita sudah dihapus. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu pasti didapat. Karena surga itu dikasih kepada orang yang diampuni dosanya, orang yang minta ampun. Gak ada orang masuk surga dosanya masih banyak. Ya, tugas kita adalah mencari maghfirah Allah, mencari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan hari ke-18 ya. Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2025. Baik hadis Arba'in Nawawi yang berjumlah hadis ini 42 hadis dan tafsir surah Yasin yang berjumlah apa? 83 ayat telah selesai pada hari ini. Alhamdulillah, ini adalah anugerah Allah. Manusia boleh rencana ya, manusia boleh cita-cita, tapi tetap Allah yang menentukan. Kalau Abi dikasih sakit aja mungkin nggak bisa selesai ya, terus-terusan sakit. Tapi alhamdulillah Allah kasih bisa
walaupun kemarin kurang sehat, alhamdulillah bisa menyelesaikan ngaji pasaran. Ya, jadi kalian sudah selesai ngaji tafsir surah Yasin. Nanti tahun depan dan setelah Syawal ngaji tafsir surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, atau yang lain, ya kan? Terus kita pelajari isinya. Jadi bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga belajar memahami isinya. Walaupun belum sempurna, sambil jalan mempelajari kesempurnaan itu. Tapi dari kecil sudah sedikit-sedikit belajar mengetahui, memahami tentang isi kandungan yang kita hafal. Insya Allah kalian hafal semua surah Yasin. Tapi ditanya, apa makna faida arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun? Apa coba maksudnya? Oh, kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu tinggal katakan kun fayakun, maka jadi, pasti jadi. Karena Allah punya sifat kudrah yang mutlak, iradah yang mutlak tanpa terikat. Hebat. Benar kan? Karena Allah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah Maha Suci. Maha suci dari segala kekurangan yang ada pada makhluknya. Allah Maha sempurna. Suci, tidak ada kekurangan sedikit pun. Suci sempurna dalam segala halnya. Di tangannya kekuasaan, kepemilikan mutlak semua alam jagat raya isinya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah semua akan kembali kepada Allah. Jadi tidak aneh segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu terwujud. Tidak aneh segala sesuatu itu akan terbukti kalau Allah kehendaki. Mungkin mustahil, mungkin tidak mungkin bagi kita, bagi manusia, tapi bagi Allah adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin, yang bisa terjadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan baik pelajaran tafsir surah Yasin maupun hadis arba'in, semuanya yang kita pelajari bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat agama, nusa dan bangsa, dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak menjadi saksi syafaat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu anhu sadatina sahabina wa ajma'in. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi masjidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa mustajaban khasyiah. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, li masyayikhina wa li ikhwanina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa lana talamidana ya Allah min alil ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min alil jahli wa syarri wa tughyan. Allahumma yassir lana umurana wa hasin maqasidana wa qdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kepada santri dan semua yang menyimak, yang mengikuti di YouTube kami. Ya, pengajian ini disiarkan setelah
upload, dibagikan, di-share ke majelis lain. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang berminat, bagi yang mengkajinya dan menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.